Moh Said adalah salah satu ulama pendiri NU. Pernah diberi tugas oleh Hadratus Syaikh Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk mengibarkan bendera NU ke penjuru dunia karena beliau termasuk orang yang mahir berbahasa Inggris, Rusia, Jerman dan Belanda. Bersama Syekh Ganaim dan Kiai Haji Wahab Hasbullah, beliau berkelana ke luar negeri mengabarkan NU ke dunia internasional. Beliau mengantarkan surat berdirinya NU ke penjuru dunia Eropa. Beliau adalah pendiri Pondok Pesantren Ketapang Malang, yang telah mendapatkan ijazah kemursyidan Tariqah Naqsyabandiyah Khalwatiyah sewaktu di Mekah. Di Mekah itulah pertama kali beliau berjumpa dengan Kiai Haji Wahab Hasbullah DKK. 1. Kelahiran dan pendidikan Kiai Haji Moh Said. Kiai Haji Moh Said lahir di Jalan Tongan Kodia Malang pada tahun 1901 dari pasangan Moh Anwar dan Ni Lis. Pada masa penjajahan Belanda, Kiai Said termasuk beruntung. Karena pada usia 10 tahun, beliau dapat mengenyam pendidikan dan berhasil menamatkan pendidikan NIS tahun 1911, 5 tahun kemudian, tahun 1916, menamatkan ELS. Setamat dari ELS beliau bekerja menjadi komis pos di Jember selama 9 tahun, tahun 1916 sampai tahun 1925. Secara khusus, awalnya Kiai Said hanya nyantri di beberapa kiai di Malang, seperti ngaji pada Kiai Mukti Kasin, dan beberapa kiai lainnya. Selain itu, juga pernah nyantri ke Cangaan Bangil. Kemudian nyantri ke Pondok Pesantren Salafiyah Siwalan Panji Sidoarjo pada tahun-tahun 1926 sampai tahun 1931, setahun setelah menikah. 2. Mendirikan PPAI Ketapang Kepanjen Malang. Kiai Haji Moh Said pindah di Kabupaten Malang sejak tahun 1927. Sedangkan Pondok Pesantren PPAI Desa Sukoraharjo Dusun Ketapang Kepanjen Malang berdiri pada tanggal 28 Oktober tahun 1948 oleh Kiai Haji Moh Said. Pondok ini merupakan pemindahan pondok pesantren dari daerah Karangsari Bantur, Kabupaten Malang, yang juga didirikan oleh beliau pada tahun 1931. Selanjutnya beliau mendirikan dan mengasuh pondok pesantren di Sono Tengah, Pakisaji, Kabupaten Malang selama 16 tahun, tahun 1931 sampai tahun 1947. Tahun 1948 beliau mendirikan pesantren pindahan dari Sono Tengah, di daerah Karangsari Bantur guna menyelamatkan santrinya dari penjajahan Belanda. Beliau berjuang mengusir penjajah Belanda serta menjadi penggerak tentara Hizbullah dari tahun-tahun 1945 sampai tahun 1948. Sebagaimana umumnya pesantren NU, pondok beliau juga bersistem pengajaran klasikal Salafiyah. Unit pendidikan yang tersedia meliputi sekolah diniyah putra-putri ibtidaiyah, sanawiyah dan aliyah. 3. Anak didik Kiai Haji Moh Said. Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat peraturan, dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Qs. Al-Jatsiyah ayat 18. Ayat itulah yang selalu ditanamkan Kiai Haji Moh Said kepada santrinya. Harapannya, agar santri yang menuntut ilmu di Pondok Pesantren Agama Islam PPAI Ketapang, Kepanjen, yang diasuhnya tidak model-model. Kalau memang hanya bisa membaca Al-Fatihah, ya ajarkan Al-Fatihah itu, ujarnya kala itu. Prinsip Kiai Said, sebagai seorang pemimpin harus bisa mencetak atau mengkader santrinya menjadi pemimpin. Karenanya, tak heran jika kemudian Kiai Said berhasil mengkader santrinya menjadi kiai, ustadz dan tokoh masyarakat, seperti Kiai Haji Abdul Hanan, Kiai Haji Alwi Murtado pengasuh PPAI Al-Ihsan Blambangan Bululawang, Kiai Haji Abdul Bashir, Kiai Haji Dar Mahmud Zubaidi Ketua MUI Kabupaten Malang dan pengurus NU Cabang Kabupaten Malang, Ustadz Ismail Kotli Guru Agama di SLTP Solahuddin, Gusmet Suyuti Dahlan pengasuh Ponpes Nurul Ulum Kacuk Sukun, Kiai Haji Ahmad Suwaidi pengasuh PPAI Ketapang, menggantikan Kiai Moh Said, dan puluhan kiai lainnya yang tersebar di Malang dan sekitarnya. 4. Perjuangan dan pengabdian Kiai Haji Moh Said. Sejak masa muda, beliau memang dikenal sebagai orang yang suka bekerja keras dan tekun belajar.
Selain membantu orang tuanya, juga berdagang serta terkadang bertani. Beliau menikah pada tahun 1925 dengan Siti Fatimah, seorang wanita dari Kidul Pasar Malang. Waktu itu, beliau masih berstatus sebagai pegawai di kantor gubernur di Surabaya tahun-tahun 1925 sampai tahun 1927. Dalam pernikahan tersebut, Kiai Said tidak sampai dikarunia anak. Bekerja menjadi pegawai pemerintah Belanda, ternyata tidak memuaskan hati beliau, hingga dia mengundurkan diri. Karenanya, setelah menyelesaikan pendidikan di pesantren, beliau mendirikan dan mengasuh pondok pesantren Sono Tengah Pakisaji Malang, pada tahun-tahun 1931 sampai tahun 1947. Pada tahun 1948, beliau mendirikan pesantren Karangsari di Bantur. Setelah itu, sekitar tahun 1949 mendirikan Ponpes PPAI Ketapang, Kepanjen. Di masa pendudukan penjajah Belanda, Kiai Said turut berjuang bersama masyarakat untuk mengusir penjajah. Bahkan beliau termasuk tokoh yang menggerakkan tentara Hizbullah pada tahun-tahun 1945 sampai tahun 1948. Di kalangan santri dan masyarakat, beliau dikenal sebagai ulama yang bijaksana. Beliau juga dekat dengan umara dan organisasi, tetap menampakkan pribadi yang alim, wara, dan sufi. Selain itu, juga aktif di organisasi NU dan sempat menjadi Rois Syuriah NU Cabang Malang pada tahun-tahun 1950 sampai tahun 1965. Bahkan, pernah ditunjuk menjadi Ketua Misi Ulama Sejatim ke Moskow, Rusia, dan Karachi, Pakistan, mewakili Partai NU wilayah Jawa Timur. Menurut Gusmet Suyuti Dahlan, Kiai Said itu sosok sufi yang berpendirian teguh, suka menyendiri dan menjauhi keramaian. Meski beliau lebih menekankan pada syariat fikih, tapi juga mengamalkan tarikah Halwatiyah dengan kitab susunannya Hulasah Zikr al-Ammah wa al-Hasah, yang didirikan Syekh Halwati. Beliau itu hampir 27 tahun tidak pernah telat melaksanakan salat berjamaah. Dan pelajaran itu, selalu ditekankan pada santri-santrinya, ujar Al-Makfurlah Kiai Haji Suyuti Dahlan, pengasuh PP Nurul Ulum Kebon Sari Malang. Demikian juga dalam bidang pendidikan, beliau sangat memperhatikan para generasi muda. Para santrinya diarahkan untuk menjadi penganjur agama Islam atau dai, menjadi kader-kader dakwah yang memperjuangkan agama Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah serta menyebarluaskan ajaran pesantren yang sehaluan dengan PPAI Ketapang. Wallahu a'lam bishawab.